aku cari kenapa sih, oh kok gini ya, dan itu pelajaran-pelajaran yang mungkin juga teman-teman juga pasti akan lewati. Oh kenapa ya kalau pakai ini kok rugi mulu, oh kenapa ya pakai ini kayaknya lebih cuan nih. Terus dicek juga apakah di bullish market cuan, belum tentu di bearish market dengan metode yang sama tuh cuan. Jadi teman-teman harus backtest lah istilahnya. Oh metode ini 80% win rate oke, di bullish dan bearish market berarti oke. Yang susah adalah teman-teman konsisten dengan satu metode di bullish dan bearish. Nah itu yang susah. Susah banget, betul. Itu pengalaman. Jadi fase-fase belajar itu paling penting ya. Ini ada komen dari Mas Fadlan juga nih sama Rahman, betul, benar banget ya. Jadi investasi yang paling bagus di awal-awal itu adalah pasti belajar ya. Belajar, kemudian juga belajar adalah investasi masa depan tuh benar banget ya. Kadang-kadang kita mikir, aduh kita rugi ya. Bahkan semua bisnis I think pasti ada ruginya ya Ko Yudi ya. Kita katakan mau buka usaha, mau buka bisnis, pasti ada ruginya. Lu jual buah-buahan aja busuk kan juga sudah termasuk cut loss ya. Jadi anggap aja biaya cut loss itu biaya belajar. Supaya biaya belajar nggak banyak ya, tadi kata Ko Yudi, jangan langsung cemplungin semuanya duit. Ada 100 juta lo trading. Mulai pakai dana yang kecil ya. Mungkin 10 juta dulu kali gitu ya Ko Yudi ya. Pokoknya masukin dana yang tidak ini macet ya nih. Oke. Masukin dana yang tidak mengganggu keperluan hari-harinya kalian. Jadi kalau misalkan kalian merasa 10 juta tidak mengganggu, ya nggak masalah. Kalau masukin 50 juta merasa tidak terganggu, ya nggak masalah. Pokoknya intinya adalah jangan masukin seluruh uang kalian ke sana kalau masih belajar. Jadi waktu-waktu awal itu Ko Yudi, waktu kena mental tuh gimana sih yang tadi? Begitu cuan capek-capek, kesapu 2 hari itu kan pasti mental kena tuh. Rata-rata mungkin I think teman-teman juga di sini pernah ngerasain ya. Untuk nge-recovery atau ngebalikin mentalnya atau kadang, udahlah nggak usah trading lah, memang bocor lah, tarik aja semua RDN. Nah itu gimana tuh kok untuk teman-teman nih? Habis ngedrop biasanya 2 hari 3 hari nggak trading dulu sih aku waktu itu. 2 hari 3 hari nggak trading. Itu contoh ya, maksudnya INKP TQ waktu dia udah rally panjang ke atas, itu waktu dia turun, seingat aku sampai 11.000 dari 20 tuh langsung turunnya ke 11, cepet banget turunnya. Jadi ya kita ngumpulin berbulan-bulan, hitungan hari, 2 hari, seret, hilang semua. Iya. Semua gitu profitnya. Makanya yang tadi aku bilang, gunakan dana yang memang kita siap untuk belajar, jangan semuanya cemplungin. Karena kalau kita udah masukin semua uangnya kita, yang jadi susah tuh mengontrol psikologinya kita nih. Setuju. Nah, kita mau trading lagi, apalagi kalau udah sampai kena ruginya gede-gede, bonyok gitu ya. Mau trading tuh jadi takut gitu. Giliran cuan 1% di TP, loss 30, 50, 70%, di sampai 90 hold aja lah. Karena udah tanggung gitu. Nah, itu yang jadi problem. Dan problemnya adalah masalah tentang drawdown ya. Maksudnya teman-teman, kalau kita loss 10%, kita recover 11% tuh masih kurang lebih 1:1 lah, masih gampang. Tapi kalau udah loss di atas 20% nih, kita harus gain 25%. Kita loss 30%, kita harus gain 43%. Kalau kita loss 50%, kita harus gainnya 100%. Kalau lossnya 90%, gain 900% tuh impossible menurut aku. Bukan masalah dana misalkan let's say dari 100 juta jadi 10 juta, balik lagi 100 juta itu impossible. Enggak, ada yang dari 10 juta jadi 100 juta possible. Tapi kalau dari modal 100 juta jadi 10 juta, buat balikin lagi ke 100 juta itu menurut aku impossible-nya bukan karena masalah duitnya nggak bisa jadi 100 juta, bukan. Karena mentalnya yang bermasalah. Nah, makanya penting untuk nggak FOMO. Gitu. Nah, masuk nih ke topik kita ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang yang FOMO ini. Karena yang menghancurkan kita nih sebenarnya FOMO. Boleh apa tidak FOMO ini? Nah, nanti kita bahas. Jadi sebelum kita masuk ke topik kita yang lumayan sudah mulai panas ini ya, mulai seru banget. Jangan lupa teman-teman yang sudah join untuk live IG malam hari ini, sekali lagi selamat malam. Jangan lupa follow dulu kita berdua di sini ya buat teman-teman yang baru join dan belum kenal. Silakan follow nih kita berdua @benswiria dan juga @koyudicen ya. Jadi teman-teman bisa akan dapat banyak sekali ilmu-ilmu tentunya dan
belajar investasi lagi, belajar lagi setiap hari dengan semua orang ya, tentunya bermanfaat. Jangan lupa follow kita berdua. Untuk ini kita akan masuk ke hal yang lebih seru ya. Sebelum saya masuk ke tentang FOMO nih, saya akan nanya yang basic-basic dulu. Gimana sih tradingnya hari ini Koyudi, minggu ini, bulan ini, Juni sudah hampir ke separuh bulan ya, sudah mau habis. Gimana tradingnya di bulan Juni ini dan view makro maupun view market secara IHSG nih dari Koyudi? Silakan kok. So far menurut aku minggu ini cukup bagus ya anginnya ya. Banyak saham yang naiknya cukup lumayan gitu ya. Jadi teman-teman kalau memang kita lihat pergerakan saham banyak yang udah turun, tapi ya sekarang mulai naik, jangan terlena juga karena biasanya masih akan ada terjadi penurunan lagi karena fasenya adalah fase technical rebound aja gitu ya. Kalau buat view tentang IHSG so far ya buat aku masih konsolidasi ya di 6557 sampai 6760, kecilnya gedenya di 6970 sampai 6557, masih konsolidasi di range itu. Nah, jadi kalau buat sekarang strateginya kalau IHSG dekat 6557 ya kita bisa cicil posisi gitu ya di saham-saham yang kita suka. Tapi kalau misalkan ternyata IHSG-nya nanti sampai tembus 6557 ya kita atur posisinya lebih banyak dalam porsi cash gitu ya. Tapi kalau misalkan jebol ya kita banyakin buy on weakness di area 6557, 6600 ini menjadi banyak peluang. Kayak seminggu ini kan IHSG kita tertahan di 6560-an lalu naik sampai 6720, itu banyak saham-saham yang naiknya 20%, 30%, bahkan sampai 100% bank digital gitu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang udah join, nanti kalau mau nanya ya, nanya silakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab di akhir sesi. Silakan tanyanya di kolom komentar di bawah ya, yang ada kolom tanda tanyanya. Silakan tanya, bebas tanya apa aja yang berhubungan dengan saham gitu ya. Nah, tadi kita sudah cerita tentang bulan ini lumayan ada technical rebound karena di Mei cukup dalam juga turun. Ternyata ARB yang percobaan 15% ini apakah mengganggu nih tradingnya Koyudi? Tadi katanya so far sih it's good ya. Apakah menjadi peluang buat Koyudi ataukah memang ternyata ada saham-saham yang harus kita hindarin kali? Kalau aku di Juni ini kan memang ARB 15% udah dibuka ya. Aku agak menjauhi saham-saham gorengan sebenarnya. Jadi aku lebih ke second liner sebenarnya. Jadi nggak terlalu di third liner. Kenapa? Kalau kita perhatiin ya misalkan apalagi barang IPO kayak berapa hari ini kan kayak Kelas, Maxi itu ARB 15%, ARB 15% tuh berhari-hari sakitnya sakit banget gitu ya. Terus Iya loh. saham-saham lain misalkan apalagi ya hari ini sih ada Sini yang naik turunnya 15% juga tuh, lumayan sakit. Jadi kalau misalkan Raja pun 15% hari ini turun. Jadi kalau buat aku prinsipnya sebenarnya nanti apalagi balik ke simetris ya 25% sampai 35%. Prinsipnya teman-teman ya harus perhatiin support terdekat yang krusial ada di mana. Nah, itu yang teman-teman jadikan patokan di mana teman-teman harus exit. Jangan sampai karena satu kali ARB apalagi berharap kayaknya ini udah kena satu kali ARB besok bisa naik lagi. Itu harapan. Kalau naik ya. Kalau misalkan ternyata kejadiannya teman-teman misalkan buka kayak saham Mami ya, aku sebut namanya nggak apa-apa. Karena ini udah kejadian Mami, itu harga 450 sih ingat aku, turun ke harga 50 itu dalam 6 hari. ARB tiap hari ARB teman-teman. Nah itu kalau kita nggak disiplin dari awal, gimana caranya kita bisa menyelamatkan modal kita? Gitu ya, karena kalau sekalinya udah floating loss dan kita nggak berani keluar, pada akhirnya modalnya bisa hilang. Apalagi misalkan saham kayak TEK, tau nggak ya? TEK itu kan dari berapa ribu ya? Berapa belas ribu kayaknya mas. Udah jadi 50 jadi perak. gocap. Iya udah jadi 50 perak gitu. Kalau kita nggak berani, misalkan kita buy harga let's say misalkan 100 gitu kan. 100 ternyata digeprek lagi ya kalau kita nggak berani cut loss gitu ya. Dan pada akhirnya ternyata malah jadi nggak bisa cut loss, kekunci terus tiap hari ARB ya wassalam gitu. Makanya penting juga kalau misalkan teman-teman mau trading dan investing, teman-teman juga harus kenal perusahaan yang teman-teman beli. Nah kalau trading, ya kuncinya jangan sampai kena ARB. Gitu ya. Harus disiplin, jangan sampai kena ARB. Sekali kena ARB, takutnya bisa kejadiannya beruntun. Misalkan contoh kayak kemarin-kemarin yang apa ya, mungkin Januari sempat rame kayak Zata, IPPE itu juga kan beruntun itu ARB-nya karena
ada masalah lah dengan perusahaannya gitu. Tapi kalau misalkan perusahaannya yang let's say yang bagus, misalkan kayak Big Banks, Mandiri, BCA, ya kalau misalkan dia kena ARB sekali, mungkin besok-besok udah ada langsung technical rebound. Kenapa? Karena ya secara company bagus, cuma terjadi panic selling aja. Tapi kalau misalkan company-nya sama sekali kita nggak tahu gitu ya, terus kita berharap karena dia sudah turun banyak, berharap nanti dia akan naik lagi, itu biasanya agak berbahaya. Termasuk kalau harga saham yang udah naik banyak, naik udah 300% gitu ya dari bawah, terus kita nggak beli-beli. Kenapa? Karena waktu mulai belok kita nggak berani beli ya. Udah naik 30%, baru kayaknya ini beneran nih rally nih. Udah naik 50%, wah tahu gitu kemarin beli. Udah naik 100%, ya udah deh beli. Pas beli turun anjlok langsung. Kenapa? Karena udah terlalu telat. Dari kemarin belok nggak berani beli, udah di atas 100%, orang udah mau jual kita baru masuk gitu. Jadi ya salah juga posisinya gitu. Jadi FOMO-nya di tempat yang salah gitu. Oke, ini saya suka banget ya kalau nggak salah kemarin ilustrasi dari Ko Yudi bahwa ARB 15% mengajarkan bahwa kita sebagai trader itu harus disiplin dengan trading plan dan juga stop loss kita ya. Jadi kita kalau sudah ngerti trading, sudah pasti punya trading plan. Nggak mungkin cuma ada buy area dan take profit area, pasti ada namanya stop loss area. Itu yang kita harus benar-benar disiplin ya sebagai seorang trader kayak gitu. Ibaratnya stop loss itu asuransi lah ya buat trading kita ya kok ya. Bayar Itu saya paling suka ya. Silakan kok. Dana yang lebih besar. Betul. Jadi jangan cuma punya asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Kita trading aja butuh asuransi ya. Asuransi kita ya level stop loss itu ya. Ngomong-ngomong tentang stop loss, ada yang nanya nih kok. Ada yang nanya, Ko Yudi, kalau lagi nggak bisa mantengin market, suka pasang stop loss pakai auto order nggak nih? Dari Iman Hermawan. Ngomong-ngomong tentang stop loss. Dulu Apa manual? Atau kalau lagi nggak mantengin gimana? Dulu kan aku juga sambil kerja ya teman-teman ya. Karena sambil kerja ya pasti kan nggak terlalu mantengin market, pada akhirnya ya pasti pasang automatic order di saham-saham yang kita punya. Jadi kita perhatiin aja misalkan saham ABCD misalkan supportnya 100, ya udah kita pasang di 100. Cuman ya itu ada dilema tersendiri, nanti teman-teman habis kena stop loss biasanya mantul. Nah itu ya teman-teman harus punya plan baru lagi kalau misalkan terjadi hal-hal seperti itu. Jangan sampai wah ini berkali-kali nih kena stop loss mantul lagi, udah sekarang nggak mau pasang automatic order, dibiarin, pada akhirnya giliran dari pasang dari 100 turun terus ke 50 nanti. Jadi kuncinya tetap harus disiplin sih teman-teman. Jangan karena pengalaman kemarin di market bullish ketoel stop loss-nya langsung naik lagi. Ketemu market bullish ketoel stop loss-nya nanti dia naik lagi pasti karena marketnya bullish. Tapi kalau marketnya sekarang teman-teman nggak pasang stop loss, salam pasti. Jadi boleh dipakai sih. Jadi buat disiplin ya teman-teman. Kadang kita tuh manusia tuh susahnya punya emosi. Harusnya udah punya trading plan nih, cut di 100. Karena marketnya kayaknya masih bisa nih. Bisa nih. 97 kayaknya nanti naik lagi nih kayaknya. Nyampe 95, bener kan naik lagi ke 900. Nggak usah di cut loss nih. Besoknya turun lagi ke 90. Ya, tahu itu kemarin dibuang nih. Kemarin BEP sekarang jadi rugi 10%. Ya udah deh tunggu lagi. Nanti kalau naik ke 100 kita buang. Pada akhirnya 80, 70, 60 nggak sampai 100. Karena kacaunya kemarin kalau ARB-nya kekunci lagi ya, 7%, nanti kekunci 15%, kalau eman-eman begitu kan bisa amsyong tuh, bisa memang keseret ke gocap hitungan hari doang. Ke gocap. Dan jadi saran saya sih, kalau sekarang yang digocap kan sebagian udah bisa ke 1 loh. Iya, udah bisa ke 1. Itu gimana Ko Yudi? Wah itu masalah juga. Itu kayak kemarin kan tamu iya. Terus lagi ya aku lupa lagi, beberapa saham lah itu kan dari 50 kayaknya cuman jual 200 lot itu bisa langsung ARB, jual 200 lot langsung ARB. Itu ya wassalam ya, kalau udah ARB berantai itu problemnya gitu. Kadang cuman karena tekanan jual cuma 1000 lot aja ARB, bukan berarti karena tekanan jualnya banyak, masalahnya udah gak ada yang mau beli, supply betul, udah gak ada yang mau beli, jadi dijual 200 lot aja ARB. Iya betul, beli, itu kacau banget.
Oke, kita balik lagi ke yang stop loss tadi ya. Kalau saran saya sih tadi buat yang nanya tentang stop loss, saya rasa sih karena saya juga sering kayak begitu ya. Misalnya katakan tadi 100, kita pasang stop loss ketika dia jebol katakan 95 misalnya gitu ya. Ya supaya kalau nggak bisa mantau market ya auto order mungkin separuh aja. Kalau takutnya dia mantul balik ya pasang separuh. Misalnya katakan punya 100 lot ya jual aja 50 lot. Jaga-jaga closingan kalau di bawah memang 95 ya buang semua. Kalau saya sih kayak gitu kadang ya. Daripada besoknya eman-eman nanti besok ARB mula mati pula kita ya. Ya jadi kalau untuk stop loss memang agak tricky. Saya suka jaga biasanya pakai 50 untuk menjaga emosi tadi ya. Jual 50% dulu lah punya 100 lot ya jual 50 dulu karena sudah kena disiplin dengan trading play kita ya buang aja 50 ya takut-takut masih pullback kita masih punya barang kayak gitu loh daripada kadang kan sudah kita cut loss di 95 dia tiba-tiba langsung lompat ke 110 kita HK lagi di 110 nyangkut lagi suka banget kayak gitu ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan masih. Kalau tadi tentang stop loss ya, ada nggak di bulan ini dengan view market IHSG yang kita seperti ini, makro dengan dibukanya ARB 15%, ada nggak saham ataupun sektor yang dijagoin sama Ko Yudi nih? Selama ini trading, suka banget di sektor ini atau di saham-saham tertentu? Mungkin boleh nih, disclaimer on dulu ya.